sujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Bapak Pendeta Esra sampai dengan kasih diserahkan. Saudara-saudara, putri-putri yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk ini mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang menyiapkan ruang dan waktu bagi kami bersama-sama untuk kami pakai beribadah. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, ya Roh Kudus, urapi kami, terangi akal pikiran kami, agar firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama termeterai dalam hati kami untuk menjadi kekuatan, pengharapan, dan penuntun hidup yang Tuhan anugerahkan. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai 47. Perikop ini diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan dan tetap memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema baku sayang. Semua orang, tua maupun muda, menginginkan kehidupan yang dibangun dengan kasih seorang terhadap yang lain, atau masing-masing saling menyayangi, baku sayang. Bayangkan bagaimana kalau orang hidup tanpa saling mengasihi atau saling menyayangi. Untuk memiliki lebih banyak cinta dalam hidup, pertama-tama Anda harus membayangkan memilikinya. Kalau Anda tidak membayangkan memilikinya, kemungkinan cinta itu tidak akan terjadi. Kemampuan memimpikan dan membayangkan kehidupan yang dipenuhi cinta adalah langkah pertama untuk mewujudkannya. Demikian dikatakan dalam tulisan tentang bagaimana memiliki lebih banyak kasih dalam kehidupan. Adakah orang-orang Kristen perdana tahu teori ini untuk mewujudkan kehidupan persekutuan yang penuh kasih? Tidak. Mereka langsung praktek apa yang menggerakkan mereka memiliki kehidupan dalam relasi yang indah dan penuh kasih. Pernyataan di ayat 41 menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perkataannya yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada perkataan-perkataan dalam khotbah Rasul Petrus dan jawaban atas respon Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain ketika mereka bertanya kepada rasul-rasul tentang apa yang harus mereka perbuat. Hati mereka begitu terharu mendengar khotbah Rasul Petrus dan ingin segera melakukan sesuatu. Maka mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawaban Rasul Petrus adalah, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang itu, memberi diri mereka dibaptis, dan jumlah mereka bertambah pada hari itu juga kira-kira 3.000 jiwa. Suatu jumlah pertambahan yang sangat fantastis. Roh Kudus menggerakkan para rasul dan orang-orang Kristen perdana sehingga mereka dapat menunjukkan hidup yang dapat dicontoh. Pertobatan mereka menghasilkan perubahan yang nyata dalam tindakan. Pembaptisan mereka bukan sekedar tanda yang kelihatan bahwa mereka sudah menjadi pengikut Yesus. Baptisan yang mereka terima justru menjadi permulaan untuk mewujudkan kehidupan Kristen yang sebenar. Mereka bertekun dalam dua hal, yaitu pengajaran dan persekutuan.
Melakukan sesuatu dengan bertekun berarti tidak hanya sekali-sekali atau kapan kita mau. Bertekun berarti aktif, rajin, giat, bersungguh-sungguh. Ketekunan dalam pengajaran dan persekutuan itu diwujudkan di bait Allah dan di rumah-rumah mereka. Mendengar pengajaran rasul-rasul, yaitu firman Allah di bait Allah, menjadi kegiatan yang menyenangkan hati mereka. Persekutuan yang indah dan penuh kasih mereka lakukan di rumah-rumah mereka dengan berkumpul, bersatu, saling menolong, makan bersama, berdoa, dan sebagainya. Di antara mereka ada yang menjual miliknya lalu membagi-bagikannya kepada yang lain. Mereka tidak takut kekurangan. Mereka melakukan itu dengan gembira, tulus hati, sambil memuji Allah. Persekutuan mereka menjadi persekutuan yang dirindukan, sehingga jumlah mereka terus bertambah tiap hari. Seorang yang sungguh merasakan bagaimana dirinya telah dikasihi, akan mempengaruhi dirinya untuk meneruskan kasih itu kepada orang lain. Orang Kristen perdana menunjukkan hidup yang baku sayang. Maksudnya saling menyayangi. Walaupun mereka baru saja menjadi percaya dan menerima Kristus. Baru saja dibaptis, namun kasih Allah yang mereka terima itu sangat menyentuh hati mereka. Mereka mengharapkan sesuatu keselamatan yang kini diperlihatkan oleh Tuhan kepada mereka. Yang tidak lain adalah Yesus yang sudah berkorban, disalib, mati, tetapi bangkit. Roh Kudus yang dicurahkan meyakinkan mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita rindu model hidup dan persekutuan jemaat perdana ini tetap berlangsung dalam gereja masa kini. Maka kuncinya adalah itu tadi, baku sayang. Memang rasanya lebih enak menerima kasih daripada memberi kasih. Namun sejatinya dalam memberilah kita dapat menikmati indahnya sebuah kasih. Dalam masa pandemi virus COVID-19, ada apa yang saudara-saudara mau lakukan sebagai wujud kasih kepada sesama? Kita bisa bergabung dalam persekutuan yang lebih luas. Persekutuan jemaat, persekutuan masyarakat. Lalu bersama-sama kita saling membantu. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Maksudnya bukan kumpul-kumpul. Sama-sama, karena itu justru dilarang. Kita tetap dianjurkan untuk jaga jarak. Physical distancing. Kita bisa menggalang dana, mengumpulkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Terlibat dalam penyaluran bantuan, menopang dalam doa, dan lain-lain. Kita tidak tahu sampai kapan masa-masa berat ini akan kita jalani. Tetapi jika Tuhan berkenan dan kita melewati masa-masa sulit ini, suatu hari nanti saudara-saudara akan bercerita tentang pengalaman kita sekarang. Semoga yang kita cerita adalah tentang bagaimana kita baku sayang dalam wabah virus COVID-19
Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kita bagaimana kita hidup saling mengasihi, terlebih dalam sebuah persekutuan seperti pada jemaat mula-mula. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan mengangkat pujian, firman-Mu kupegang selalu. Saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh, firman-Mu selalu, hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa sungsang, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Syukur dan puji kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami sebagai anak-anak muda Tuhan dalam ibadah ini. Memperkenankan kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Memperkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kami mohon firman-Mu ini termeterai dalam hati kami, untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam mengarungi hidup anugerah Tuhan. Supaya kami saling mengasihi dengan setiap orang yang Kau tempatkan pada perjalanan kehidupan mereka. Tuntun peliharakan saudara-saudara kekasih kami yang dalam dunia pendidikan. Berkati orang tua dan orang-orang yang menaruh empati, yang memberikan dukungan kepada mereka, agar mereka terus memberikan dukungan hingga proses pendidikan mereka selesai dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Engkau berkati upaya yang dilakukan. Perkenankan mereka menikmati kekuatan dan kesembuhan dalam Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan segenap manusia di dunia ini, dan secara khusus kami sebagai bangsa dan negara Indonesia dalam melawan wabah virus corona. Tuhan, berikan kami kesabaran, beri hikmat kepada semua orang yang Kau perkenan ambil bagian untuk menyatakan cinta kasih kepada orang-orang yang terpapar. Lindungi mereka ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Engkau sendiri yang akan menuntun mereka, memberikan hikmat, agar mereka dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, terlebih bersama-sama
dengan segenap lapisan masyarakat untuk dapat menangkal penyebaran virus corona. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan kepadamu atas waktu dan ruang yang Kau berikan bagi kami, sehingga ibadah ini boleh terlaksana dengan baik. Siapapun yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, berkati kami, agar kami terus bersukacita bersama-sama, mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ini doa kami, syukur pengharapan kami. Kami sampaikan kepada Bapa di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami per hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah, lakukanlah firman Tuhan. Nyatakan cinta kasih yang sudah kamu terima dari Allah dalam Yesus Kristus, dimanapun kamu berada, terlebih dalam bersama-sama dengan semua orang di dunia ini menghadapi pergumulan karena virus corona. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.